Malam itu sangat gelap gulita. Tidak ada bulan, hanya angin dingin yang terus merayap masuk ke celah-celah jendela tua. Ada sebuah rumah tua yang berdiri di tengah hutan. Pintu kayu rumah itu berderit setiap kali disentuh angin, seolah-olah ada yang berusaha masuk. Rumah ini sudah lama ditinggalkan, tapi malam itu Adit, seorang penulis yang mencari inspirasi, memutuskan untuk bermalam di sana. Begitu dia masuk, udara lembab segera menyergapnya, membawa bau apek kayu lapuk dan sedikit aroma yang asing seperti darah yang kering. Adit memegang lampu senter dengan tangan yang gemetar. Cahaya kecil itu menari di dinding yang dipenuhi coretan aneh, seperti simbol-simbol kuno yang sulit dimengerti. Di sudut ruangan ada cermin besar yang kacanya retak. Saat Adit melewati cermin itu, dia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam bayangannya. Tapi ketika dia berhenti untuk melihat lebih dekat, hanya ada dirinya sendiri. Hanya imajinasi aku sendiri kali, gumamnya mencoba menenangkan diri. Malam semakin larut. Adit duduk di ruang tengah mencoba menulis di buku catatannya. Tapi setiap kali dia mencoba fokus, ada suara samar yang terdengar dari lantai atas. Suara itu seperti seseorang yang menangis perlahan. "Siapa di sana?" Adit bertanya dengan suara yang keras. Tapi hanya gema suaranya yang menjawab. Rasa penasaran mendorongnya untuk naik ke lantai atas. Tangga kayu itu mengeluarkan bunyi krik 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 setiap kali dia melangkah. Di ujung koridor ada sebuah pintu yang terkunci. Dari balik pintu itu, suara tangisan semakin jelas, terdengar memilukan. Tangannya gemetar saat dia meraih gagang pintu. "Kalau ini lelucon, hentikan sekarang," serunya dalam hati. Tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Adit mencoba mendorong pintu itu. Anehnya, pintu yang awalnya terasa berat, tiba-tiba terbuka sendiri. Udara dingin langsung menyambarnya, membuat tengkuknya meremang. Di dalam ruangan itu hanya ada sebuah kursi kayu dengan tali yang menggantung di atasnya. Bau besi memenuhi udara, bau darah yang begitu pekat hingga Adit merasa mual. Saat dia melangkah lebih dekat, suara langkah lain terdengar di belakangnya. Dia pun berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, saat dia kembali menghadap kursi itu, ada seseorang yang kini duduk di sana. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya berlumuran darah. Lalu orang itu tiba-tiba membuka mulutnya, tapi yang keluar bukan suara manusia, melainkan jeritan panjang yang membuat Adit seketika menjatuhkan senternya. Ruangan itu tiba-tiba gelap. Adit mencoba meraba-raba lantai untuk mencari senter itu. Tapi di dalam kegelapan, dia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. "Apa kau mendengar suaraku?" Bisikan itu terdengar begitu dekat, membuat telinganya berdenyut. Adit tidak bisa menjawab, tubuhnya membeku. Dia hanya bisa menahan nafas dingin yang menyentuh lehernya dan bau busuk yang semakin pekat. Saat lampu senternya kembali menyala, ruangan itu kosong. Tapi di cermin yang retak di sudut ruangan, dia melihat dirinya dan sosok lain yang berdiri di belakangnya, tersenyum dengan mata kosong. Adit pun tercekat.
Sosok di cermin itu tidak hanya diam. Perlahan, tangan pucatnya terulur, menembus permukaan kaca seperti menembus air. Adit pun mundur dengan nafas tersenggal. Punggungnya menghantam dinding. Cermin itu memantulkan wajahnya yang penuh ketakutan, tapi sosok di belakangnya semakin jelas. "Kau tidak seharusnya ada di sini." Suara itu terdengar seperti berasal dari dua tempat sekaligus, dari dalam cermin dan langsung di samping telinganya. Adit ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sosok itu kini telah keluar sepenuhnya dari cermin. Tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya kurus dan terbungkus kain hitam compang-camping. Wajahnya, wajah itu begitu salah. Seperti sesuatu yang pernah hidup di dunia ini, tapi dipaksa kembali dengan bentuk yang rusak. Adit merasakan tubuhnya melemah. Dia meraba-raba dinding mencari pegangan. Tapi tangannya menyentuh sesuatu yang hangat dan lengket. Saat dia melihat ke bawah, dia menyadari dinding itu dipenuhi cairan merah gelap yang menetes pelan ke lantai. "Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya ingin mencari inspirasi di rumah ini." Suara Adit begitu putus asa. Sosok itu tidak merespon. Dia hanya mendekat, menyeret langkahnya dengan suara berderit seperti kayu tua yang retak. Di setiap langkahnya, udara menjadi semakin dingin, membuat nafas Adit terlihat seperti kabut tipis. Adit memutuskan untuk lari. Dia berlari menuruni tangga, tapi setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Dia menoleh dan melihat bayangan panjang menjalar di dinding, mengejarnya. Ketika dia mencapai pintu depan, pintu itu tidak mau terbuka. Adit memukulnya keras-keras, mencoba mendorong pintu itu, tapi tidak bergeming. Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara tawa anak kecil, pelan namun menusuk. Dia berbalik dan melihat sosok seorang anak kecil berdiri di ujung ruang tamu. Anak itu memegang sebuah boneka lusuh dengan mata yang hampir copot. "Aku tidak ingin kau pergi." Suara anak itu bergema di seluruh ruangan, meski mulutnya tidak bergerak sekalipun. Adit pun mundur. Punggungnya menabrak pintu yang dingin. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Ia berteriak. Namun suara Adit terdengar ketakutan. Anak itu tersenyum tipis. "Kami hanya ingin kau mendengarkan kami." Tiba-tiba suara-suara mulai memenuhi rumah itu. Tangisan, jeritan, dan bisikan mengalir seperti air bah. Suara seorang wanita memohon dan berkata, "Tolong aku, tolong aku." Dilanjutkan dengan suara seorang pria memekik dan berkata, "Jangan lakukan itu." Lantai di bawah kaki Adit terasa bergetar, dan dari retakan lantai kayu muncul cairan hitam kental yang menyebar seperti akar. Adit tidak tahan lagi. Dia memejamkan matanya, mencoba menutup telinganya erat-erat, tapi suara itu justru semakin jelas di kepalanya. "Dengar, dengar." Mereka terus memekik dan berteriak di telinga Adit hingga akhirnya keheningan pun muncul. Adit membuka mata dan ia tidak lagi berada di rumah tua itu. Dia berdiri di sebuah tempat yang kosong, gelap dan dingin. Tidak ada apa-apa di sana, hanya dirinya sendiri. Namun di kejauhan dia bisa mendengar suara langkah mendekat.
sebuah suara yang tampaknya dia kenal. Yah, itu adalah suaranya sendiri. "Apa ini?" bisiknya gemetar. Suara itu semakin mendekat, lalu berkata, "Kau sekarang salah satu dari kami." Kemudian segalanya menjadi hitam. Adit pun langsung berdiri di tengah kegelapan itu. Pikirannya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Suara langkah yang mendekat semakin keras, menggema di tempat yang entah di mana dia berada. Dia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah ribuan tangan tak terlihat menahannya di tempat. "Ini bukan salahku, ini bukan salahku," Adit berteriak. Suaranya terdengar kecil dibandingkan gaung langkah itu, langkah yang semakin mendekatinya. Kemudian sosok yang mendekat akhirnya terlihat. Itu adalah dirinya sendiri. Adit memandang ke dalam matanya sendiri, tapi yang dia lihat hanyalah kegelapan yang dalam, kosong tanpa jiwa. Sosok itu menyeringai lalu berkata, "Kau ingin mendengar, bukan? Sekarang kau akan tahu segalanya." Tiba-tiba kenangan yang bukan miliknya membanjiri pikirannya. Dia melihat seorang wanita menangis di kursi itu dengan tali melingkar di lehernya. Dia juga mendengar suara tawa kejam seseorang, lalu melihat tubuh wanita itu bergantung tak bernyawa. Setelah itu, dia melihat seorang anak kecil yang bersembunyi di sudut ruangan, menggenggam boneka lusuh, matanya penuh ketakutan. "Semua ini terjadi di rumah itu, dan kau memilih untuk datang ke sini," bisik suara di kepalanya sendiri. Adit tersentak keluar dari penglihatan itu. Tubuhnya terjatuh ke lantai kegelapan. Dia memandang sosok dirinya yang masih berdiri di depan, kini semakin menyerupai bayangan. "Kenapa aku?" tanya Adit dengan suara yang pecah sambil ketakutan. Sosok itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Karena kau telah mendengar apa yang tidak seharusnya kau dengar." Dalam sekejap, kegelapan di sekeliling Adit berubah menjadi terang. Dia kini berdiri di ruang tamu rumah itu. Tubuhnya dingin dan berkeringat. Semuanya terlihat normal, tapi ada yang terasa salah. Adit memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Kali ini pintu depan terbuka dengan mudah. Dia berlari keluar, menghirup udara malam yang segar dan merasakan sinar bulan menyentuh wajahnya. Namun saat dia menoleh ke belakang, rumah itu sudah hilang. Tidak ada lagi di sana. Hanya ada hamparan tanah kosong dan hutan sunyi. "Apa aku bermimpi?" gumamnya dalam hati. Dia merogoh saku jaketnya, mencari kunci mobil, dan merasakan sesuatu yang asing. Ketika dia menariknya keluar dari sakunya, dia menemukan sebuah boneka lusuh dengan mata yang hampir copot. Adit pun terdiam, jantungnya terpacu kembali. Di belakangnya suara tawa kecil terdengar lagi, kali ini sangat dekat. Dia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Adit segera masuk ke mobilnya dan melaju pergi. Tapi sepanjang jalan pulang, dia merasa ada yang mengikutinya. Bayangan di cermin mobil tampak lebih panjang dari seharusnya. Dan suara-suara samar terus terdengar dari kursi belakang, meskipun dia sendirian. Ketika dia akhirnya tiba di rumah, dia merasa lega tentunya. Namun, saat dia membuka pintu kamarnya, dia terkejut. Ruangannya telah berubah menjadi kamar di rumah tua itu, lengkap dengan kursi kayu dan tali yang menggantung. Di atas kursi itu dia melihat dirinya sendiri, duduk dengan kepala menunduk. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya, menatap Adit dengan mata kosong dan berkata,
Kau tidak pergi kemana-mana, Adit. Cahaya lampu pun tiba-tiba padam, meninggalkan Adit dalam kegelapan untuk selamanya. Dan di hari berikutnya, rumah tua itu muncul kembali di hutan, seperti tidak pernah hilang. Namun kali ini, ada coretan baru di dindingnya, sebuah nama yang terukir dengan darah, bertulisan Adit. Dan cerita pun selesai. Terima kasih. Bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman horor atau cerita mistis, silakan bagikan di kolom komentar. Mungkin setelah ini cerita kalian yang akan saya bawakan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.